pembelajaran 4. 194. Halaman 194, Bu. 194. Ya. Disimak ya nak ya. Beni tamasya ke Candi Borobudur. Tamasya disebut juga study tour. Kemarin sudah nggih, ini hanya mengulang saja. Kemarin study tour apa? Ada yang masih ingat? Apa? Perjalanan belajar. Ya. Beni meminta tolong pengunjung lain. Beni meminta untuk difoto. Apa yang dilakukan Beni dan bagaimana cara melakukannya? Di pembelajaran kemarin sudah dibahas bagaimana cara meminta tolong kepada orang lain. Anak-anak masih ingat? Dengan bahasa yang bagaimana? Ya, betul. Bahasa yang bagaimana, Nak? Jika kita mau meminta tolong kepada orang lain? Sopan. Bahasa yang sopan atau santun. Oke. Sekarang halaman 195. Sampingnya itu. Ayo menulis. Jawablah pertanyaan berikut. Di situ ada pertanyaan. Jika kamu meminta difoto, ya, alat yang biasa digunakan untuk memfoto itu apa? Sebutkan alat untuk memfoto. Sebutkan Kamera. alat untuk memfoto. Kamera. Kamera bisa ditulis langsung. Kamera, selain kamera yang seperti ini apa? HP. Ya. Selain HP ada lagi handycam. Ya, kamera tangan. Jadi yang bisa digunakan untuk memfoto yaitu kamera, handphone, dan handycam. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara meminta tolong yang baik? Tadi dengan bahasa yang bagaimana, Nak? Sopan santun, Bu. Ya, dengan bahasa yang santun. Cara meminta tolong, Bu. Cara meminta tolong. Siapa yang meminta tolong? Tadi yang minta tolong sinten? Siapa? Beni. 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 Mengapa orang mau menolongnya? Misalkan kamu dimintai tolong oleh orang lain. Kamu mau? Pastinya mau ya. Kenapa? Karena sesama manusia harus? Karena ingin membantu. Karena ingin membantu, boleh. Karena sesama ingin manusia membantu, harus saling tolong. Ingin membantu. Sesama manusia harus saling tolong menolong. Mengapa orang mau menolongnya? Apa yang terjadi setelah berfoto? Apabila kamu telah dibantu oleh orang lain, kamu mengucapkan apa, Nak? Setelah dibantu oleh orang lain, kamu mengucapkan
Terima kasih. Pinter, kamu mengucapkan terima kasih. Lah di sini yang meminta tolong Beni, berarti Beni mengucapkan terima kasih. Nah, percakapannya seperti di halaman 197 itu ya naknya. Percakapannya Beni ketika meminta tolong untuk difoto. Maaf mengganggu, namaku Beni. Bolehkah meminta tolong mengambilkan foto dengan latar Candi Borobudur? Yang satunya menjawab, oh iya, namaku Dev. Aku pengunjung Candi Borobudur. Bagaimana kalau bergantian mengambil fotonya? Jadi berarti intinya saling tolong menolong. Beni memfoto Dev, Dev memfoto Beni. Beni dan teman-teman telah selesai mengunjungi Borobudur. Kemudian melanjutkan membatik di sekitar candi. Sebelum membatik, Beni mengukur panjang kain. Panjang kain untuk dibatik, panjang kain yang dibatik berbeda-beda. Ya, sekarang dibuka halaman 198, nak. Di situ ada bermacam-macam kain dari temannya Beni. Ada kain Beni 140 cm. Kainnya Edo 3 meter. Kainnya Dayu 1,4 meter. Berarti berapa senti? 100. Siapa yang bisa menjawab? Kalau 1,4 M berapa senti? 140. Yang bisa menjawab? 140. Pintar. Yang kain Meli atau Mei 160 cm. Kalau dijadikan meter berarti 1,6 meter. Yang kainnya Udin 2 meter atau sama dengan 200 meter. 200 cm, maaf. Yang nomor 1 dulu ya. Berarti di sini temannya Beni yang belum mendapatkan kain adalah Siti dan Lani. Ya, paham, nak? Yuk, nomor 1. Berapakah panjang kain Meli dan Edo jika digabung? Ya, Mei ya. Hitunglah dalam satuan meter. Berarti 160 cm dijadikan meter ditambah 300 cm. Ya. 1,6 160 cm, iya benar. Negaranya? Ditambah sama dengan 1,6. Ya, terus 300 cm. Cm sama dengan tahun ini kok ada. Nah, berarti ini dijadikan meter, berarti 1,6 ditambah 3 meter. Sama dengan berapa, anak-anak? 163. Ayo, 1,6 meter ditambah 3 meter. 4,6 pinter. 4,6 meter. Ya.
Nomor 2. Setengah kain beni diberikan kepada Siti. Berapa meter panjang kain beni dan dayu? Setengah kain beni tadi, kainnya beni 140 cm. Kalau diberikan separohnya berarti 7 dibagi 2 sama dengan 70 cm. pinter, 70 cm. Ditambah ya 140 dibagi 2 sama dengan 70 cm. Ditambah kainnya dayu. Kainnya dayu berapa? 1,4 meter. Seratus 140. Ya. 140 cm sama dengan 1,4 sama Benny. 210 sama dengan 2,1. Ini yang ditanyakan, ya 2,1 M. 230. Nomor 3. Setengah kain beni diberikan kepada Siti. Kainnya beni tadi berapa, nggih? 140 cm tadi dibagi 2 jadi 70 cm. Berapa sentimeter panjang kain Siti dan Udin? Berarti kainnya Siti 70 cm ditambah kain Udin 2 meter. 2 meter itu sama dengan 200 cm. Siapa yang bisa? 200 cm ditambah 70 cm. Siapa yang bisa? 270 cm. Nomor 4. Setengah kain edo diberikan kepada Lani. Sentimeter. Berapa sentimeter panjang kain Lani dan Meli? Ya, panjangnya kain Lani adalah 100. Ya, kainnya edo 3 meter diberikan kepada 3 meter dibagi 2. 3 meter dibagi 2. Nah, 1,5 M ditambah 1,6 M. Dijadikan sentimeter. 1,5 ditambah 1,6 meter. 1.500 ditambah 1.600. Ayah ini ya. 150. Ya Allah, maaf. Ya, 150. Banget. 150 cm ditambah 160 cm. Yang sama dengannya. 5 terus sama dengan Ya. itu berarti 3,1 langsung 150 cm. Iya, di bawahnya. 150 cm ditambah 160 cm. Sama dengan 310 cm. Ya, oke. Untuk pembelajaran,
Untuk pembelajaran 2 cukup sampai di situ dulu ya naknya ya. Untuk pembelajaran 4 maaf, untuk pembelajaran 4 sampai di situ dilanjutkan pembelajaran 5 oleh Bu Mini. Bu Mini. Oke, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian tetap sehat dan ceria. Oke, lanjut di pembelajaran 2. Silakan buka buku paket 201. Halaman berapa, Bu? 201. Tuh, di layar HP ada 201. Kalian simak. Benny pergi ke Papua bersama ibu. Keluarganya bermusyawarah. Akhirnya keluarga Benny sepakat pergi ke Raja Ampat. Musyawarah itu merupakan contoh sikap yang dimatiin dulu aja mikrofonnya itu. Enggak ada. Nggak bisa. Halaman berapa, Bu? Halaman berapa, Bu? Ini gangguan ini dari sekolahan ini. Enggak ada suara, sinyalnya biasanya. Kok panen enggak sinyalnya? Ya sinyal toh kok kuat. oh, Masya Allah, suaranya nggak masuk. Oke, Bu Guru ulangi. Bu Guru ulangi ya, dari atas deh. Tadi nggak masuk suaranya. Sudah ketemu ya? Benny pergi ke Papua bersama ibu. Keluarganya bermusyawarah. Akhirnya keluarga Benny sepakat pergi ke Raja Ampat. Nah, apakah musyawarah itu merupakan sikap yang baik, anak-anak? Ya, musyawarah itu merupakan contoh sikap yang baik karena sesuai dengan sila keempat Pancasila. Lanjut. Nah, apakah anak-anak masih ingat bunyi sila keempat Pancasila? Bagaimana bunyinya sila keempat? Halaman berapa, Bu? 201. Anak-anak coba jangan fokus ke buku saja, dilihat handphonenya masing-masing. Ayo dilihat handphonenya dulu, tidak di buku Halaman ini. berapa? Kerakyatan yang di Halo. Lihat di HP-nya. Coba kalian lihat.
Siapa bisa melafalkan bunyi sila keempat Pancasila? Kalau bisa, speakernya dibunyiin Naila. Oke. Yuk Mbak Naila, speakernya dinyalain. Bunyi sila keempat. Yuk. Bunyinya bagaimana Mbak? Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, yang lain dilambangkan dengan gambar apakah sila keempat Pancasila itu? Ayo, lambangnya apa? Kepala banteng. Kepala banteng. Betul. Coba sekarang Bu Guru ingin merefresh kalian agar hafal lambang-lambang sila Pancasila dengan bertepuk tangan. Semuanya speaker bisa dibunyikan, nanti terus dimatiin kalau selesai ya. Yuk semuanya biar nggak lupa-lupa. Karena ini sudah sering kali. Tepuk lambang Pancasila. Lambang bintang. Sila kedua. Lantai 5. Sila ketiga. Keringin. Sila keempat. Banteng. Sila kelima. Dan kapas. Dasar negara kita. Oke. Silahkan anak-anak matikan kembali sebelumnya. Kita lanjutkan. Oke. Sekarang lihat buku paket kalian halaman 202. Oke. Nah, kalian lihat di layar HP kalian ya atau laptop kalian. Nih, Bu Guru udah berulang kali dari pembelajaran kemarin, pembelajaran 2 ya tentang musyawarah. Nah, ini yang perlu dicatat bahwa saat bermusyawarah tentunya ada perbedaan pendapat. Oke. Nah, perbedaan pilihan atau pendapat dapat disatukan melalui musyawarah. Nah, apakah anak-anak masih ingat apa arti musyawarah? Musyawarah itu artinya adalah berdiskusi untuk mengambil keputusan bersama secara mufakat. Nah, dalam bermusyawarah kita harus menghargai orang yang menyampaikan pendapat